Ya, Bang, menanggapi soal konten kreator yang namanya Resbob itu menghina suku Sunda, begitupun dengan penggemar Bandung ya, Viking ya Bang, Viking yang yang dikatain dengan nama binatang itu, dan sekarang udah ditangkap di Polda Jabar. Mungkin kalau dari sisi hukumnya seperti apa sih Bang? Jadi sisi hukumnya adalah ketika seseorang melakukan pencemaran terhadap pribadi orang, suku, agama, kemudian apa-apa yang sifatnya manifestasi di publik itu kemudian bisa dipidana, ya. Adat budaya dihina, atau kebiasaan hidup suatu kelompok, suatu marga dihina itu bisa dipidana. Bahkan nama orang, nama marga itu ketika dicemarkan bisa dipidana. Makanya undang-undang kita mengatur tentang itu. Nah, kesalahan-kesalahan banyak orang yang dulu-dulu, yang orang-orang yang bikin salah karena cemarkan ini, ya karena mereka nggak peka dengan ini, nggak paham juga dengan persoalan tegang rasa ya, antar kelompok-kelompok sosial, antar interaksi sosial, antara masyarakat, antar suku, antar warga gitu. Jadi timbullah konflik gitu. Nah, ini siapa namanya tadi? Resbob. Nah, Resbob ini kan dia pikirnya nggak ada persoalan, dia hina-hina satu kelompok masyarakat, suatu suku kan. Padahal itu persoalan. Gitu. Jadi kita nggak boleh menghina suku, nggak boleh menghina agama, nggak boleh menghina marga, nggak boleh menghina pribadi orang, nama family itu nggak boleh. Nah, perilaku adat istiadat, perilaku budaya itu nggak boleh kita hina, kita rendahkan. Kita harus menjaga martabatnya semuanya. Gitu. Nah kalau dia menghina, terjadilah yang namanya pencemaran nama baik atau membuat kegaduhan di masyarakat sehingga terkenalah pidana. Akhirnya kan ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi, ujungnya minta maaf. Begitu minta maaf, tapi kita ajarkan supaya nggak cuma minta maaf, ini harus diberikan efek jerah supaya menjadi contoh buat yang lainnya supaya tidak melakukan hal yang sama, yang gampang menista orang lain, menista suku agama itu. Jadi akhirnya kan dia ditangkap tuh si Resbob ini kan, ditangkap jadi proses hukum gitu. Jadi nggak bisa satu suku kemudian memaafkan dia, kamu ini semua satu suku Sunda, satu orang Sunda memaafkan. Ya perwakilan memaafkan, tapi kan rasa sakit hati di antara pribadi-pribadi yang sesuku ini kan berbeda-beda. Ketika banyak yang merasa sakit hati, akhirnya ini proses jalan terus. Permintaan maaf tidak bisa menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan adalah hukum untuk kepastian keadilan bagi yang merasa dijolimi, yang kena terjolimi secara hukum juga secara keadilan. Nah, kasusnya Resbob ini pelajaran berharga dan Resbob sendiri pasti akan diproses hukum. Tidak bisa tidak diproses hukum, dia akan diproses hukum karena yang terluka banyak sekali. Suku Sunda dengan seluruh darahnya, seluruh keturunannya kan terluka. Jadi dimaafkan pun nggak bisa karena ada yang nggak bisa memberi maaf, ada yang bisa memberi maaf tapi ada yang nggak bisa. Ya satu aja nggak bisa memberi maaf, berarti kan tetap aja diproses hukum kan. Artinya beberapa kasus terdahulu juga begitu, ada kasus di Medan, ada kasus di wilayah Dayak, begitu juga begitu. Jadi ini yang kemudian pelajaran, tapi seringkali terjadi berulang-ulang karena banyak juga anak yang baru besar yang belum diajarkan tentang tata krama berbudaya, berbangsa, beradat, tata krama berwarga negara. Bang, kalau kayak gini kali pertama Bang ngelakuin udah dia di kasus Ajija juga Bang. Dia berkali-kali melakukan tapi kan tidak dijerat hukum. Sekarang ini dia harus dijerat hukum supaya apa? Supaya paling tidak efek jerat buat dia sendiri, tapi kemudian membuat pelajaran buat banyak pihak, termasuk kita yang di sini, supaya nggak gampang kemudian menista orang lain. Bang, ini pasalnya badannya jangan agak miring Bang. Nah, ya, gitu. Bang, pasalnya mungkin Bang kalau ini ancaman hukumannya. Ancaman hukuman ini kan terkait dengan pencemaran nama baik atau suku atau menimbulkan kegaduhan ya, di KUHP ada juga itu. Ya ada yang cuma 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Nanti dilihat pasal apa yang dikenakan dan apa yang terberat dari pasal itu yang dikenakan. Kita belum tahu pasalnya apa tuh. Tapi yang jelas paling tidak pencemaran nama baik kan, karena dia dengan medsos, berarti kan dengan undang-undang ITE. Jadi kita pastikan ada pasal-pasal di undang-undang ITE yang dikenakan kepada beliau. Bang, pihak polisi sendiri tidak harus ada sebuah laporan ya, artinya delik aduan Jadi, itu sendiri ya. laporan itu ada 2. Laporan yang sifatnya laporan dari masyarakat, Aduan. dan yang kedua adalah laporan sifatnya laporan pendapatan dari kepolisian. Jadi dalam hal ini tidak harus ada laporan masyarakat, cukup laporan dari polisi sendiri. Polisi kemudian membuat laporan pendapatan, jadilah sebuah laporan polisi.
Oke, cakep. Oke. Terima kasih banyak. Kasih Bang. Ini handphone siapa nih? Geser nih. Ini wireless apa nih?